Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri Departemen Front Office di Anantara Uluwatu Bali Resort. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Ulaya Amara, beralamat di Jalan Dharma Wangsa. Saya lahir di Banjarmasin 6 April 2002 dengan NIM saya 19107002, program studi manajemen divisi kamar kelas A semester 4. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang praktik kerja industri. Dengan banyaknya wisatawan yang berlibur ke Bali, maka diperlukan sektor-sektor penunjang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan seperti akomodasi dan restoran. Untuk menciptakan kenyamanan dan kesenangan wisatawan selama mereka berlibur di Bali, selain sektor penunjang, pastinya diperlukan juga tenaga kerja yang handal, terampil, dan profesional. Maka dari itu, dilaksanakan prakerin atau praktik kerja industri agar mahasiswa mampu bersaing dengan profesional dan mendapat gambaran tentang bagaimana kondisi di dunia kerja nanti. Politeknik Pariwisata Bali merupakan salah satu sekolah kepariwisataan yang dibangun pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang handal dalam bidang pariwisata. Kampus ini juga mampu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja melalui kegiatan praktik kerja industri. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang tujuan dari kegiatan praktik kerja industri. Adapun tujuan dari kegiatan praktik kerja industri, yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa maupun mahasiswi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menambah wawasan yang lebih dalam di dunia industri secara langsung. Yang kedua, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya, mampu melatih dan mengembangkan mental, pengetahuan, sikap, dan kemampuan dari mahasiswa sehingga mahasiswa mampu berkompetisi dalam persaingan dunia kerja industri. Yang ketiga, mengetahui seberapa paham tentang tugas dan tanggung jawab di industri selama melaksanakan praktik kerja industri dengan membandingkan antara teori di kampus dan pelaksanaan praktik kerja di lapangan. Yang keempat, mampu memahami sistem kerja di industri sehingga menghasilkan tenaga kerja profesional, kreatif dalam menunjang terwujudnya insan pariwisata yang siap memajukan pariwisata di industri. Yang kelima, menambah pengalaman dalam dunia industri sehingga membuka peluang bagi mahasiswa serta mahasiswi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Yang keenam, pastinya menambah relasi di dalam dunia kerja industri. Selanjutnya, manfaat praktik kerja industri. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Mahasiswa dapat mengasah mental dan kecakapan dalam bekerja di saat menghadapi permasalahan, mengetahui cara menanganinya, dan belajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang kepariwisataan. Yang ketiga, mahasiswa belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Yang keempat, mahasiswa dapat menambah relasinya baik dengan sesama trainee, staf, maupun atasan di tempat praktik kerja industri.
Yang kelima, mahasiswa mendapat sertifikat sebagai tanda bukti dari pengalaman mahasiswa itu sendiri yang nantinya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Kedua, manfaat bagi prodi atau lembaga Politeknik Pariwisata Bali. Sebagai acuan dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, menerapkan, dan mengembangkan ilmu yang diajarkan dari kampus, baik teori maupun praktik. Melalui praktik kerja industri, Prodi Manajemen Divisi Kamar mendapat masukan dari mahasiswa, baik dalam teori ataupun dalam hal praktek yang diperoleh di hotel secara langsung. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan hotel untuk mempermudah penempatan mahasiswa dalam praktek kerja industri. Selanjutnya juga merupakan manfaat bagi Prodi Lembaga Politeknik Pariwisata Bali. Yang ketiga, manfaat bagi industri. Hotel mendapatkan bantuan tenaga kerja tanpa harus mengeluarkan banyak dana sehingga pengeluaran hotel dapat ditekan apalagi di saat pandemi ini. Hotel memiliki kesempatan untuk mendidik dan memberikan bimbingan kepada para trainee mengenai proses dan sistem kerja dalam perusahaan. Dapat meringankan pekerjaan staf selama shift berlangsung. Hotel memiliki referensi terhadap orang-orang yang pernah melakukan praktek kerja industri di hotel tersebut dan sudah berkompeten di bidangnya. Terakhir, di bab 1 pendahuluan yaitu landasan teori. Dalam laporan ini, ada beberapa landasan teori yang menjadi acuan untuk menyusun laporan ini, antara lain definisi hotel. Definisi hotel ini banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Kamus Oxford, The Advanced Learners Dictionary adalah building where meals and rooms are provided for travelers, yang dapat diartikan sebagai bangunan fisik yang menyediakan layanan kamar, makanan, dan minuman bagi tamu. Yang kedua, menurut SK Menparpostel nomor KM 37 PW 340 MPPT 86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Dan yang terakhir, menurut The American Hotel and Motel Association, sebagaimana dikutip oleh Statemont dan Casavana, a hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnish one or more of the following service: food and beverage service, room attendant service, uniform service, laundering of linens, and use of furniture and fixtures. Dapat diartikan sebagai hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan makanan dan minuman, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas atau perabotan dan menikmati yang ada di dalamnya. Dari pengertian tiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel adalah bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Yang kedua, definisi resort. Menurut Dirjen Pariwisata 1988, resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan, serta keperluan usaha lainnya. Dan yang kedua,
dari Nyoman S. Pandit, Ilmu Pariwisata 1999, resort adalah sebuah tempat menginap di mana mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolahraga seperti tenis, golf, spa, trekking, dan jogging. Bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan resort. Bila ada tamu yang mau hitchhiking berkeliling sambil menikmati keindahan alam sekitar resort. Yang ketiga, jenis-jenis hotel. Untuk mengenal jenis-jenis hotel dapat dilihat dari berbagai kriteria yang digunakan untuk mengelompokkannya. Yang pertama, jenis hotel berdasarkan lokasi. Beach hotel yaitu hotel yang berlokasi di kawasan pantai. City hotel yaitu hotel yang letaknya di jantung kota atau di tengah kota. Suburban adalah hotel yang terletak di pinggiran kota. Airport hotel yaitu hotel yang terletak di lokasi bandara. Highway hotel yaitu hotel yang berlokasi di tepi jalan raya ataupun di jalan bebas hambatan. Downtown hotel adalah hotel yang berlokasi di luar kota. Resort hotel adalah hotel yang terletak di kawasan wisata. Yang kedua, jenis hotel berdasarkan lama tamu menginap. Transient hotel yaitu hotel yang dirancang khusus untuk orang-orang yang melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Residential hotel yaitu hotel yang sebagian besar tamunya menginap dalam jangka waktu yang lama. Semi-residential hotel yaitu hotel di mana para tamunya menginap lebih dari 2 malam sampai 1 minggu. Jenis hotel berdasarkan lama bukanya. All year around yaitu hotel yang beroperasi sepanjang tahun. Seasonal hotel yaitu hotel yang beroperasi pada waktu dan musim tertentu. Contohnya di Eropa, hotel musiman muncul pada musim salju dan musim panas. Jenis hotel berdasarkan kelas. Setiap negara menerapkan sistem penggolongan yang berbeda. Hotel di Indonesia digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu hotel melati dan hotel bintang. Penggolongan hotel di negara kita didasarkan pada 3 kriteria, yaitu 1. Fisik yang terdiri dari lokasi, lingkungan, taman, tempat parkir, bangunan, kamar tamu dan perlengkapannya, sarana olahraga dan rekreasi, ruang makan, bar, area publik, kantor depan, dapur, dan laundry. Yang kedua, operasional atau manajemen, terdiri dari organisasi, tenaga kerja, kantor depan, tata geraha, penyajian makanan dan minuman, laundry, keamanan, dan engineering. Yang ketiga, pelayanan, yaitu keramah tamahan, sikap karyawan, kemahiran atau keterampilan di bidangnya masing-masing. Jenis hotel berdasarkan fasilitas dan tingkat pelayanan. Yang pertama, economy class hotel, yaitu hotel dengan target pasar wisatawan dengan anggaran terbatas dan tamu-tamu pebisnis. All suites atau hotel berbintang, hotel yang menyajikan berbagai fasilitas lengkap dan layanan yang terbaik. First class hotel atau hotel eksklusif, yaitu hotel yang lebih menekankan fasilitas dan dekorasi ruangan kelas atas dengan pelayanan oleh karyawan yang terlatih dan terampil. Luxury hotel atau hotel mewah adalah hotel yang menawarkan fasilitas kelayanan kelas atas, desain eksterior dan interior hotel mewah bernuansa klasik dan modern. Jenis hotel berdasarkan komponen harga kamar. Harga kamar yang ditawarkan hotel ada kalanya dibuat satu paket dengan layanan lainnya. Ditinjau dari komponen harga kamar, hotel dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu European Plan Hotel, hotel yang menetapkan harga kamar tidak termasuk makan atau room only. Continental Plan Hotel, hotel yang menerapkan ketentuan harga kamar termasuk 1 kali makan pagi. Modified American Plan Hotel, hotel yang menetapkan harga kamar termasuk 2 kali makan, lunch dengan breakfast maupun breakfast dengan dinner. Full American Plan Hotel yaitu hotel menetapkan harga termasuk 3 kali makan, breakfast, lunch, dan dinner. Yang keempat yaitu front office. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari front office. Front office berasal dari bahasa Inggris. Front artinya depan dan office artinya kantor.
maka front office merupakan sebuah departemen di hotel yang letaknya di bagian depan. Kantor depan hotel atau front office secara operasional berhubungan dengan tamu dan area kerjanya tidak jauh dari lobi. Kantor depan adalah cerminan dari kualitas hotel untuk pertama kali bagi tamu saat memasuki suatu hotel. Untuk itu, ada dorongan motivasi berupa slogan bagi karyawan kantor depan yang sangat dikenal adalah "We don't have a second chance to give a good impression to our guests." Yang dapat diartikan kita tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan kesan yang baik kepada para tamu kita. Maka dari itu, front office departemen harus selalu menjaga citra hotel dengan melayani para tamu dengan maksimal sehingga membuat mereka terkesan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum Anantara Bali Uluwatu Resort. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Anantara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanpa akhir. Hal ini menggambarkan kebebasan, perkembangan, dan keserasian dalam semangat melayani. Lambang Anantara terinspirasi dari kebudayaan di Thailand, yaitu mengisi air di dalam guci yang sering disebut dengan istilah Namjai atau water from the heart. Istilah ini mengandung arti giving without expecting in return, atau memberi dengan tulus dan ikhlas. Lambang Anantara sendiri terdiri dari guci dan bantal. Guci ini memiliki arti keikhlasan, sedangkan bantal tersebut memiliki arti ketenangan atau kenyamanan. Dari lambang Anantara tersebut memiliki makna. Anantara akan melayani dengan kenyamanan dan ketenangan selama menginap di Anantara yang tulus dari hati melalui budaya lokalnya. Pada tahun 2001, Mr. William Elwood Heineke selaku pendiri dari Minor mendirikan merek hotel pertamanya, yakni Anantara di Hua Hin, Thailand. Sejak saat itu, Minor Hotel terus mengembangkan pelayanannya di luar Thailand yang hingga saat ini adalah pemilik, operator, dan investor hotel internasional yang memiliki 537 hotel beroperasi di 55 negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Samudra Hindia, Eropa, dan Amerika Selatan. Anantara Uluwatu Bali Resort adalah salah satu luxury hotel yang dibawahi manajemen Anantara Hotel Resort and Spa yang termasuk dalam Minor Hotels dengan kepemilikan PT Tiara Inti Mulia. Saat itu soft opening di Bali dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012. Di seluruh Anantara Resort, desain yang dipakai selalu menggabungkan kekayaan budaya, warisan sejarah, dan keindahan alam di tiap-tiap tempatnya berdiri. Anantara Uluwatu Bali Resort sendiri memiliki ciri khas dengan nuansa tradisional Bali yang terkesan mewah dan elegan. Yang kedua yaitu lokasi dan fasilitas. Anantara Uluwatu Bali Resort terletak di ujung selatan Bali, berjarak 40 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan dekat dengan beberapa destinasi wisata seperti Pura Uluwatu, Pantai Bingin, dan Pantai Padang-Padang. Beralamat di Jalan Pemutih, Labuan Said, Uluwatu, Bali. Anantara Uluwatu Bali Resort mempunyai lobi yang terletak di lantai 2 hotel. Posisi lobi yang tinggi ini terletak di bangunan utama hotel. Di Anantara ada 2 bangunan. Yang pertama itu bangunan utama dan yang kedua bangunan dekat dengan cliffside-nya. Selanjutnya, Anantara Uluwatu Bali Resort mempunyai total 75 kamar termasuk suites, villa, dan penthouse. Semua kamar dilengkapi dengan fasilitas yang mewah,
yang dikombinasikan dengan keelokan dari pemandangan langsung Samudra Hindia di depan balkoni. Berikut saya paparkan tabel tipe dan jumlah kamar Anantara Uluwatu Bali Resort. Selanjutnya, fasilitas kamar. Fasilitas kamar pada umumnya di Anantara Uluwatu termasuk king or twin bedding, complimentary wifi, electronic in-room safe, separate living area for only villa and penthouse, international satellite TV, IDD telepon, signature jacuzzi berada di balkoni, coffee and tea maker facilities, individually controlled air conditioning, Bose sound system, hair dryer, international plug, double rain shower, in-room minibar, dan juga laundry. Selanjutnya, fasilitas penunjang lainnya. Yang pertama yaitu 360 Dining and Lounge adalah salah satu dari 3 restoran yang ada di Anantara Uluwatu Bali Resort. Posisinya terletak di lantai 6 di bangunan utama. Restoran ini dibuka untuk breakfast, lunch, dan dinner. Di restoran ini terdapat pula bar yang menyajikan minuman baik yang beralkohol maupun tidak, serta ada wine cellar yang merupakan tempat untuk memajang minuman yang tersedia di bar guna memudahkan tamu memilih minuman yang diinginkan. Untuk jam buka breakfast dari jam 6.30 sampai jam 11.30. Dan untuk lunch itu dibuka dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Dan untuk makan malam atau dinner dibuka dari jam 6.30 sampai jam 11 malam. Untuk makanan itu berjenis Asian, Western, dan Indonesia. Untuk seating capacity-nya 60 pax. Yang kedua, Sonotepanyaki Restoran terletak di lantai 6 bersebelahan dengan 360 Dining and Lounge. Restoran ini hanya dibuka untuk dinner dengan fusion grill menu serta live cooking dari chef yang telah berpengalaman. Untuk jam buka dari jam 6.30 malam sampai jam 11 malam. Untuk jenis makanan contemporary Japanese, seating capacity hanya 8 pax. Yang ketiga, Botol Biru Bar and Grill. Restoran ini berlokasi di atas tepi tebing dan berdekatan dengan kolam renang utama. Restoran ini dibuka hanya untuk lunch setiap harinya dan menyediakan seafood barbecue sebagai menu dinner. Jam buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Untuk jenis makanan atau cuisine-nya coastal. Seating capacity hanya 30 pax. Yang keempat, Infinity Pool. Kolam renang utama terletak di cliffside, dilengkapi dengan kursi berjemur serta pool island yang sering menjadi lokasi dining by design. Para tamu dapat langsung memesan minuman karena di sisi sebelah kiri sudah ada petugas yang siap melayani, yaitu Botol Biru Bar and Grill. Untuk jam buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu ada mini theater. Mini theater terletak di lantai dasar hotel di bawah lobi dan dibuka selama 24 jam. Mini theater ini seperti bioskop yang digunakan oleh para tamu untuk menonton film dengan layar lebar. Setelah itu fitness center. Fitness center terletak di lantai 2 bangunan utama hotel, tepat di depan suite 201. Di dalamnya terdapat fasilitas olahraga yang memadai. Jam buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Setelah itu beach elevator. Beach elevator adalah akses langsung khusus untuk tamu berupa elevator menuju pantai di depan Resort Anantara yang sering disebut Impossible Beach. Elevator memungkinkan para tamu untuk turun langsung menikmati panorama keindahan pantai Impossible. Jam buka hanya saat surut atau open low tide. Setelah itu, Bali Biru Meeting Room. Bali Biru Meeting Room terletak di lantai 6 bangunan utama.
bersebelahan dengan 360 Dining and Lounge. Sangat cocok untuk rapat dewan, seminar, dan cocktail gathering maupun acara lainnya. Yang terakhir, Dewa Dewi Chapel. Dewa Dewi Chapel adalah tempat khusus pernikahan dan dining by design yang ada di Anantara Uluwatu Bali Resort dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia yang luas. Setelah itu, struktur organisasi. Berikut saya paparkan struktur organisasi general dan selanjutnya adalah struktur organisasi di Departemen Front Office. Saya lanjutkan ke bab 3, pelaksanaan praktik kerja industri. Waktu dan tempat praktik kerja industri. Tempat pelaksanaan praktik kerja industri yaitu di Anantara Uluwatu Bali Resort dengan waktu pelaksanaan dari 3 September 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Di Anantara Uluwatu Bali Resort menerapkan sistem 5 hari kerja dan 2 hari libur dan bekerja selama 9 jam yang terdiri dari 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Berikutnya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan praktik kerja industri. Selama melaksanakan praktik kerja industri di Anantara Uluwatu Bali Resort, jadwal diberikan oleh Front Office Manager dengan pembagian waktu kerja, yaitu morning shift atau shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, dan middle shift dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam, dari jam 11 siang sampai jam 8 malam, dan afternoon shift dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, dan dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Selanjutnya, objek pelaksanaan praktik kerja industri. Praktik kerja industri selama 4 bulan dari tanggal 3 September 2020 sampai 2 Januari 2021 di Anantara Bali Resort dalam bagian Front Office Department. Selama menjalani praktik kerja industri, dibagi section sebagai guest service agent sekaligus operator yang standby di lobi maupun di ruang operator, dan bellman yang standby di bell desk. Tetapi section di Anantara saat pandemi ini tugasnya merangkap semua section. Selanjutnya, hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama Departemen Front Office dengan departemen lain. Hubungan Front Office dengan Housekeeping Department sangatlah erat karena hubungan dengan kesiapan status kamar, terutama ketika tamu expected arrival sudah datang dan berada di lobi. Hubungannya yaitu saling berbagi informasi mengenai status kamar, memberi informasi mengenai perpindahan kamar, menginformasikan mengenai permintaan khusus yang berhubungan dengan housekeeping seperti amenities, makeup room, atau towel tambahan. Yang kedua, hubungan Front Office dengan Food and Beverage Department. Menerima welcome drink yang akan disuguhkan kepada tamu ketika akan check-in, menginformasikan Departemen Food and Beverage apabila terdapat permintaan floating breakfast, dining by design, maupun booking untuk dinner. Menginformasikan bagian room dining untuk mengirimkan honeymoon cake, birthday cake, ataupun anniversary cake sebagai amenities untuk tamu. Hubungan Front Office dengan Reservation Department. Front Office berhubungan dan reservation mengenai data tamu yang akan check-in. Data ini harus diberikan kepada Front Office agar tamu yang akan check-in dapat ditempatkan di kamar yang sesuai. Pada saat reservasi, tamu akan memiliki permintaan khusus seperti ditempatkan di kamar yang lebih tinggi, kamar yang dekat dengan pantai, atau kamar dengan pemandangan tertentu. Dan hal inilah yang membuat hubungan Front Office dengan reservation menjadi penting. Hubungan Front Office dengan Sales dan Marketing Department. Tamu yang akan melakukan site inspection, maka Front Office yang akan menyediakan kamar yang akan digunakan. Front Office memberikan informasi mengenai rincian kunjungan tamu yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan target marketing.
Selanjutnya, hubungan pronopis dengan accounting. Pronopis kasir menerima segala bentuk pembayaran baik itu cash, city ledger atau direct billing maupun credit card, yang bila mana pronopis harus mempersiapkan folio dan melakukan penyetelan terhadap edisi mesin yang nantinya akan diturunkan diproses oleh bagian account receivable. Departemen Accounting bertugas mengontrol pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen Pronopis dalam pembelian peralatan dan perlengkapan yang dapat membantu kelancaran operasional. Hubungan Pronopis dengan security. Hubungan Pronopis dengan security banyak mengenai keamanan tamu atau keamanan barang yang dititipkan oleh tamu kepada Pronopis. Ketika tamu memiliki permasalahan berhubungan dengan keamanan diri atau barang seperti barang hilang, maka Pronopis akan segera melaporkan hal tersebut kepada security untuk ditindaklanjut lebih jauh lagi. Yang ketujuh, hubungan Pronopis dengan Human Resource Department. Human Resource Department adalah penyalur staf bagi departemen termasuk Pronopis. Selain itu juga pengangkatan, pemindahan, promosi, kesejahteraan, hingga pemutusan hubungan kerja staf Pronopis juga tak luput dari peran Human Resource Department. Yang kedelapan, hubungan Pronopis dengan Engineering atau Maintenance. Mengenai perbaikan dan pemeliharaan peralatan fasilitas tamu di public area serta pengadaan dan pemasangan peralatan teknik di front office itu berhubungan dengan engineering ataupun maintenance department. Yang kesembilan, hubungan Pronopis dengan recreation dan spa. Pronopis menjadikan informasi mengenai recreation dan spa, menjelaskan tentang detail kegiatan dan menginformasikan mengenai promosi yang berlaku. Tamu dapat melakukan reservasi atau pemesanan melalui Pronopis. Selanjutnya, kondisi pendukung dan kendala dalam pelaksanaan praktik kerja di Pronopis Departemen. Yang pertama, hambatan dalam pelaksanaan operasional training. Pada saat pertama kali training di Anantara Uluwatu Bali Resort, saya masih kebingungan dalam menjalani pekerjaan sebagai guest service agent karena belum mengerti mengenai SOP dan sistem yang diterapkan. Yang kedua, keadaan lobi yang ramai serta sibuk membuat saya ikut bingung pada hari-hari pertama karena belum terbiasa bekerja di bawah tekanan. Ketiga, susahnya pergerakan dengan desain bangunan yang banyak tangga karena harus selalu memakai masker saat pandemi. Terakhir, kurangnya fasilitas yang saya dapatkan selama training, antara lain tidak mendapatkan trainees locker, makan, maupun uang transport yang membuat saya harus lebih berhati-hati dan lebih hemat. Kedua, tantangan dalam pelaksanaan operational training. Pada saat pertama kali saya memasuki area kerja, diharuskan mampu belajar dengan cepat, baik dari menghafalkan product knowledge dan sampai pada prosedur pelaksanaan operasional, mengingat okupansi saat itu yang cukup tinggi pada masa pandemi. Kegiatan operasional di hotel sangat berbeda dengan praktek di kampus, maka saat senior memiliki kesempatan untuk mengajari training, saya wajib mencatat serta menyerap dengan baik dan cepat. Dengan okupansi yang hampir selalu ramai saat weekend, membuat saya harus berlatih agar dapat bekerja dengan cepat dan tepat, serta mengambil keputusan yang benar dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Kurangnya staf dan trainee dengan okupansi hotel yang cenderung tinggi mengharuskan saya untuk multitasking dan fleksibel sehingga operasional dapat berjalan lancar. Selanjutnya, bertemu dengan tamu dari berbagai domisili yang memiliki karakter yang berbeda-beda, mengharuskan saya untuk kuat mental dalam menghadapi tamu. Terakhir, saat menghandle tamu tidak ada perbedaan antara senior dengan trainee, maka saya wajib memberi pelayanan maksimal serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh kampus maupun dari senior yang ada di hotel. Ketiga, masalah yang dihadapi. Ada beberapa masalah-masalah yang harus saya hadapi saat melaksanakan praktik kerja industri di Anantara Uluwatu Bali Resort. Yang pertama, pada saat pertama kali saya masih belum bisa beradaptasi terhadap pekerjaan yang ada sehingga menunggu perintah terlebih dahulu dari staf senior. Kedua, terjadi miscommunication antara tamu dengan penulis karena saya kurang menggali informasi dari yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya beberapa peralatan dan perlengkapan yang kurang lengkap sehingga dapat mempengaruhi jalannya operasional.
seperti kertas, keycard, dan mesin fotokopi yang rusak. Yang kedua, saya kesulitan membantu tamu yang ingin mendapatkan late checkout karena saya hanya trainee dan tidak dapat mengambil keputusan secara langsung. Selanjutnya, belum siapnya kamar tamu meski sudah jam untuk check-in, yaitu jam 3 sore. Akhirnya, saya menerima komplain dari tamu yang akan menginap. Yang terakhir yaitu tamu dengan permintaannya aneh dan sulit untuk dikabulkan. Selanjutnya, upaya penyelesaian kendala. Pertama, yang bisa saya lakukan untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi yaitu harus lebih banyak dan berani bertanya serta belajar mengenai task list kepada staf senior, serta mempersiapkan fisik yang prima dan mental yang kuat agar dapat bekerja secara profesional. Yang kedua, belajar mendengarkan dengan sesama hingga penulis bisa mengerti apa yang diinginkan tamu dan mempermudah komunikasi dengan tamu. Yang ketiga, meminjam peralatan dan perlengkapan dari departemen lain. Yang keempat, bila ada tamu yang ingin late checkout, maka terlebih dahulu memperhatikan room available. Jika memungkinkan untuk late checkout, maka batas waktu yang boleh diberikan maksimal 1 jam, kecuali untuk tamu tertentu yang memang memperoleh benefit late checkout untuk waktu tertentu. Jika keadaan tidak memungkinkan, maka seorang guest service agent akan menawarkan pilihan lain seperti penitipan barang di Beldex dan tetap dapat mempergunakan fasilitas di hotel seperti berenang di pool atau menggunakan fitness center. Yang kelima, mengenai masalah kamar yang belum siap waktu check-in tiba, yaitu menghubungi housekeeping untuk menukar kamar yang sudah ready atau memberitahu agar segera dibersihkan kamar tersebut. Jika sudah, maka atasan director of room atau front office manager akan memberikan complimentary minuman ataupun pre-dinner di 360 Dining and Lounge dan meminta maaf atas keterlambatan kepada tamu yang komplain. Selanjutnya, bab 4 penutup. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pelaksanaan praktik kerja industri, yaitu praktik kerja industri merupakan salah satu program pendidikan yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja serta menambah pengalaman tentang dunia kerja di industri. Yang kedua, praktik kerja industri merupakan sarana meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam menganalisa sejauh mana hubungan antara teori yang didapat di kampus dengan praktik kerja industri. Yang ketiga, praktik kerja industri merupakan sarana penerapan ilmu yang diperoleh di kampus, dengan itu mahasiswa memperoleh tambahan ilmu dan pengalaman yang tidak diperoleh di kampus. Yang keempat, praktik kerja industri membantu mahasiswa dalam meningkatkan rasa percaya diri dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kelima, melalui praktik kerja industri ini, kita dapat mengetahui karakter setiap orang yang kita temui, baik karyawan hotel maupun tamu hotel, sehingga kita mempermudah pada saat sudah terjun di dunia kerja kelak. Yang keenam atau yang terakhir, dengan menyelesaikan praktik kerja industri dengan baik dan memuaskan, berarti kita sebagai mahasiswa sudah siap dan kompeten di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu saran. Berdasarkan pengalaman yang saya peroleh selama pelaksanaan praktik kerja industri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kepada mahasiswa supaya mempersiapkan diri baik fisik maupun mental agar dapat melaksanakan tugas dengan baik selama praktek kerja industri, dan agar mempelajari dan mengingat semua yang telah diperoleh di kampus, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas yang didapat selama praktek kerja industri, serta diharapkan mampu menguasai bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris untuk memudahkan berkomunikasi dengan tamu asing yang tidak bisa berbahasa Inggris.
Yang ketiga, kepada pihak Politeknik Pariwisata Bali agar menambah jam pelajaran bahasa asing lainnya, mengingat bahasa sangat berperan penting bagi industri pariwisata khususnya di perhotelan. Yang keempat, kepada pihak Anantara Uluwatu Bali Resort agar selalu menjaga kerjasama yang baik di lingkungan kerja dan tetap semangat walaupun bekerja di saat pandemi ini. Terakhir, saya akan memaparkan lampiran foto-foto outlet hotel. Yang pertama ini adalah Botol Biru Bar and Grill. Di sebelahnya yaitu 360 Dining and Lounge. Di sebelahnya lagi Sonote Panyaki. Di bawahnya Infinity Pool, Fitness Center, Dewa Dewi Chapel, Anantara Spa, Bali Biru Meeting Room, dan Mini Theater. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya.